Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang mengelola perubahan dan inovasi. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 yang terdiri dari saya, Selvi Anggreni Supriyadi, dan ketiga rekan saya yaitu Tia Agustina, Vina Alfiani, dan Sarah Mutiara Asri. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, atau suatu keadaan yang lebih baik. Perubahan dalam skala yang sangat luas dikemukakan oleh Toffler yang menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pertama, yaitu revolusi pertanian, disusul dengan gelombang kedua berupa revolusi industri. Dalam perubahan, terdapat ciri-ciri atau karakteristik supaya kita mengetahui apakah itu menyebabkan terjadinya perubahan atau tidak. Yang pertama, tidak konstan, terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Hal ini terjadi karena perubahan terjadinya secara tidak tetap dan datangnya pun tidak kita duga-duga. Yang kedua, menghasilkan ketidakpastian dan tidak terduga. Ini terjadi karena perubahan tersebut tidak kita rencanakan sebelumnya. Yang ketiga, ada menciptakan ancaman dan sekaligus menciptakan peluang. Jadi, perubahan ini dapat berdampak buruk yang berakibat pada terancamnya organisasi atau perusahaan, tetapi juga dapat menghasilkan peluang jika si perubahan tersebut baik bagi organisasi atau perusahaan. Perubahan didukung oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab perubahan kekuatan eksternal, yaitu perubahan organisasi, terjadi karena adanya perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, adanya peraturan yang baru, perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi. Kekuatan-kekuatan perubahan eksternal meliputi kebudayaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Adapun faktor penyebab kekuatan internal merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial, dan teknologi baru serta sikap dan perilaku karyawan. Sikap dan ketidakpuasan karyawan seperti ditunjukkan dalam tingkat perputaran atau pemogokan dapat menyebabkan berbagai perubahan dalam kebijaksanaan dan praktek manajemen. Jenis-jenis perubahan secara umum ada dua jenis perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama, perubahan proaktif. Perubahan proaktif atau biasa disebut terencana, ini adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk menyiapkan seluruh organisasi atau sebagian besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan signifikan dalam sasaran dan arah suatu organisasi. Adapun contoh orang yang memiliki sikap proaktif. Memiliki sikap yang mandiri, dia itu mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung ke orang lain. Selalu memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebelum orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan inisiatif tersebut. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif atau tidak terencana merupakan perubahan yang bersifat spontanitas dan tanpa arahan perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan itu diperlukan. Contoh, orang yang memiliki sikap reaktif, yaitu selalu tergantung kepada orang lain atau selalu mengandalkan orang lain.
memiliki sikap yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada diri sendiri. Pandangan mengenai perubahan. Ada dua pandangan terhadap proses perubahan. Yang pertama, pandangan metafora air tenang atau disebut juga the calm water metaphor. Dulu, sekitar tahun 50-an sampai akhir 70-an, menurut analisis para pakar manajemen, perubahan di dunia industri itu digambarkan seperti air tenang yang mengalir. Metafora ini menjelaskan bahwa perubahan saat itu bisa dibaca sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan polanya pun membingungkan. Lewin menyatakan bahwa pendekatan ini disebut sebagai break in organization equilibrium stage atau ketenangan. 3 proses tahapan-tahapan. Yang pertama, unfreezing the status quo atau disebut juga pembekuan. Yang kedua, changing a new status atau disebut juga perubahan. Dan yang ketiga, rephrasing to make the change permanent atau disebut juga pencairan. Contohnya, perubahan peraturan dilarang terlambat. Seorang manajer harus melakukan ketegasan terhadap peraturan tersebut setelah karyawan sudah mulai mengikuti. Manajer memberikan penghargaan kecil terhadap karyawan yang tidak pernah terlambat. Intinya, ketika gangguan datang, organisasi harus mengubah dan menyesuaikan dengan gangguan tersebut. Pandangan yang kedua yaitu wastewater rapids metaphor atau disebut juga metafora arus jaram. Setelah tahun itu, perubahan yang kerap terjadi di dunia kerja itu sudah tidak seperti air tenang yang mengalir. Perubahan yang terjadi lebih tepat dimetaforakan dengan istilah arus jaram. Gelombangnya dahsyat, ombaknya tak karuan, sebab-sebabnya tidak terdeteksi dan polanya pun lebih sering membingungkan. Lingkungan yang tidak teratur dan perubahan dengan sangat dinamis dalam industri berteknologi tinggi. Perubahan selalu ada setiap saat yang diperlukan penanganan dalam suatu proses yang berkesinambungan. Secara teori, sering dijelaskan bahwa bagaimana seseorang menghadapi perubahan itu hasilnya bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok pemenang, the winner. Kelompok ini mendapatkan untung secara materi atau non-materi dari perubahan dengan melakukan adaptasi, menciptakan kreasi, atau meraih prestasi yang lebih tinggi. Yang kedua, kelompok pecundang, the loser. Kelompok ini menjadi korban dari perubahan. Mereka larut, hanyut, atau lari menghindari perubahan dengan reaksi yang tidak produktif. Yang ketiga, kelompok potensial. Kelompok ini berada di tengah-tengah yang belum jelas kemana arahnya. Mungkin akan masuk kelompok winner atau mungkin juga kelompok loser. Selanjutnya ada penolakan terhadap perubahan. Langkah pertama dalam pelaksanaan perubahan adalah membuat orang lain mengerti pentingnya melakukan perubahan. Orang-orang menolak perubahan karena beberapa alasan, dan dengan membuat mereka paham akan pentingnya perubahan dapat membantu manajer melaksanakan perubahan dengan lebih efektif. Berikut ini ada beberapa faktor penyebab orang-orang menolak terhadap terjadinya suatu perubahan. Yang pertama, adanya kepentingan pribadi. Orang-orang biasanya menolak perubahan yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Jadi, jika suatu perubahan terjadi, orang-orang yang tidak memiliki kepentingan pribadi dengan perubahan tersebut cenderung akan menolak perubahan itu. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Para pegawai seringkali tidak mempercayai maksud di balik sebuah perubahan atau tidak memahami maksud yang sebenarnya dari digagasnya sebuah perubahan. Maksudnya, orang-orang atau pegawai yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan kurang paham dan percaya terhadap digagasnya suatu perubahan. Karena itu, cenderung para pegawai menolak perubahan yang terjadi. Yang ketiga, keharusan untuk melakukan perubahan. Banyak orang merasa tidak rela untuk melakukan perubahan, kecuali jika mereka merasakan adanya masalah atau krisis. Namun, banyak permasalahan yang hampir tidak kentara, sehingga para manajer harus mengenali permasalahan tersebut
dan kemudian membuat orang lain menyadari pentingnya melakukan perubahan. Sebuah cara agar seorang manajer dapat merasakan pentingnya melakukan perubahan adalah dengan kesenjangan kinerja atau performance gap, yaitu perbedaan antara tingkatan kinerja yang ada dan kinerja yang dikehendaki. Manajer tersebut kemudian berusaha menciptakan rasa urgensi sehingga orang-orang di organisasi akan mengenali dan memahami keharusan untuk melakukan suatu perubahan. Lalu, ada halangan untuk berubah. Beberapa poin-poin yang ada yaitu yang pertama, fokus berlebihan pada biaya. Yang kedua, kegagalan melihat manfaat. Maksudnya di sini, halangan untuk berubah yaitu orang-orang cenderung gagal atau tidak melihat manfaat dari terjadinya suatu perubahan, apakah itu akan berdampak baik. Yang ketiga, ada kurangnya koordinasi dan kerjasama. Dalam suatu anggota yang ada di organisasi atau perusahaan, kurangnya koordinasi dan kerjasama menjadi salah satu halangan untuk berubah. Yang selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian, lalu ada ketakutan menghadapi kerugian, dan ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang dianggap sebagai ancaman oleh para pegawai yang memiliki pengertian yang rendah terhadap perubahan dan ketakutan bahwa segala hal akan berjalan di luar kebiasaan. Yang terakhir, penilaian dan tujuan yang berbeda. Maksudnya, alasan lain ditolaknya sebuah perubahan adalah bahwa orang-orang yang akan merasakan dampak dari perubahan tersebut mungkin menilai perubahan tersebut secara berbeda dengan pandangan yang berbeda-beda pula. Kemudian ada teknik dalam mengurangi penolakan terhadap perubahan. Pendekatan lain dalam mengatur pelaksanaan perubahan adalah dengan menjalankan taktik-taktik tertentu untuk menghadapi penolakan. Yang pertama ada edukasi dan komunikasi. Edukasi dan komunikasi digunakan ketika informasi yang pasti mengenai perubahan dibutuhkan oleh pengguna dan pihak lainnya yang mungkin akan menolak pelaksanaan perubahan. Yang kedua ada partisipasi. Partisipasi melibatkan pihak pengguna dan pihak yang mungkin akan menolak perubahan dalam meranak suatu perubahan. Pendekatan ini akan memakan banyak waktu, tetapi hasilnya akan memuaskan karena pengguna akan memahami dan menjadi berkomitmen terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi adalah cara yang lebih formal dalam mencapai suatu kerjasama. Negosiasi menggunakan tawar-menawar formal untuk memenangkan penerimaan atau persetujuan terhadap perubahan yang dikehendakinya. Lalu yang selanjutnya ada coercy atau paksaan. Paksaan berarti bahwa manajer menggunakan kekuasaan formalnya untuk memaksa para pegawai untuk melaksanakan perubahan. Pada pihak menolak perubahan dipaksa untuk menerima perubahan tersebut atau mereka akan kehilangan penghargaan, bahkan kehilangan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada dukungan manajer puncak. Dukungan nyata dari manajer puncak juga akan membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Dukungan manajer puncak menandakan pada semua pegawai bahwa perubahan yang diusung ini adalah hal yang sangat penting bagi organisasi. Pengertian inovasi menurut Robin, inovasi merupakan gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, dan jasa. Jadi, inovasi merupakan sebuah gagasan baru atau terobosan baru yang diciptakan atau diterapkan untuk memperbaiki suatu produk, proses, dan jasa. Inovasi dan tempat kerja yang berubah-ubah. Perusahaan harus dapat beradaptasi pada situasi baru untuk bertahan dan sejahtera. Kemudian, elemen terpenting adalah perubahan teknologi mempengaruhi tempat kerja.
Lalu ada ide, informasi, dan hubungan baik menjadi sangat penting. Mengubah hal tertentu, produk dan teknologi baru. Perubahan produk adalah perubahan dalam produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Kalau perubahan teknologi baru adalah perubahan yang berhubungan dengan proses produksi yang terjadi dalam organisasi di perusahaannya. 3 strategi inovatif untuk menciptakan produk dan teknologi baru. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi adalah tahap di mana ide-ide untuk melahirkan produk dan teknologi baru dilahirkan. Kreativitas adalah penciptaan ide cemerlang yang sekiranya memenuhi kebutuhan yang ada atau yang menawarkan peluang-peluang pada organisasi. Sebagian perusahaan menginginkan pegawai-pegawai yang lebih kreatif dan seringkali mencoba mempekerjakan individu-individu yang kreatif. Namun, individu saja hanyalah satu bagian dari keseluruhan cerita, dan tiap-tiap orang memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan berkembangnya sebuah kreativitas. Karakteristik organisasi yang kreatif berhubungan dengan karakteristik individu yang kreatif. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama ialah menciptakan kondisi dan sistem untuk memudahkan terjalinnya kerjasama internal dan eksternal serta pertukaran informasi. Kondisi internal inovasi yang berbuntut pada kesuksesan mengharuskan adanya keahlian dari beberapa departemen sekaligus, dan inovasi yang berbuntut pada kegagalan seringkali adalah hasil dari gagalnya kerjasama. Kondisi eksternal mengatakan bahwa organisasi memandang keluar batas organisasinya untuk mencari dan mengembangkan ide-ide baru. Salah satu tren terpanas adalah inovasi terbuka. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan berarti menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa ide-ide baru bisa diutarakan, diterima, dan diterapkan. Seorang manajer dapat secara langsung memberikan pengaruh apakah kewirausahaan dapat berkembang di organisasinya dengan menunjukkan aktivitas kewirausahaan. Kemudian ada mengubah orang-orang dan budaya. Yang pertama, perubahan orang atau people change. Perubahan orang adalah berkaitan dengan hanya beberapa pegawai saja, seperti mengirimkan sejumlah manajer menengah untuk mengikuti pelatihan demi meningkatkan keahlian kepemimpinan mereka. Di sini adalah sebuah proses untuk mengubah orang menjadi lebih baik dalam melatih kepemimpinan. Lalu yang kedua ada perubahan budaya atau culture change, adalah berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, ketika IRS mengubah mindset dasarnya yang tadinya sebuah organisasi yang berfokus pada pemungutan dan kebutuhan pajak saja, menjadi sebuah organisasi yang berdedikasi pada pemberian informasi, pendidikan, dan pelayanan pada pelanggan atau pembayaran pajak. Jadi, pada perubahan budaya, yaitu berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan organisasi atau organization development adalah proses perubahan sistematis dan terencana yang menggunakan pengetahuan dan teknik ilmu perilaku untuk memperbaiki kesehatan dan keefektifan suatu organisasi melalui kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, memperbaiki hubungan internal, serta meningkatkan pembelajaran dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. OD juga dapat membantu manajer untuk menyentuh setidaknya 3 jenis masalah yang kini sering terjadi. Mendorong terciptanya inovasi. Pada zaman sekarang, inovasi sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi. Dalam dunia persaingan global yang dinamis dan sibuk, organisasi harus menciptakan produk dan layanan baru serta mengadopsi teknologi terkini agar tujuan organisasi atau perusahaan tercapai. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya inovasi. Memiliki orang yang kreatif di dalam suatu organisasi tidak cukup, melainkan harus didukung dengan lingkungan yang merangsang timbulnya sebuah inovasi baru. Lingkungan tersebut mencakup 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel struktural, meliputi
struktur sumber daya organik. Struktur ini memiliki formalisasi, sentralisasi, dan spesialisasi kerja yang rendah. Yang kedua, sumber daya manusia. Struktur ini menyediakan bahan bangunan yang penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi. Struktur ini akan mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Yang keempat, tekanan waktu minimal. Meminimalkan waktu dalam kegiatan kreatif. Dan yang terakhir, dukungan kerja dan non-kerja. Yang kedua, variabel sumber daya meliputi komitmen untuk pelatihan dan pengembangan, keamanan kerja tinggi, dan kreativitas. Yang ketiga, variabel budaya meliputi penerimaan ambiguitas, toleransi terhadap ketidakpastian, toleransi terhadap resiko dan konflik, fokus pada hasil. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.